Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila muallif hadal kitab. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal fajri wa layalin ashr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah musalla at-taqwa yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiba saatnya kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Besok berarti bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa. Sebagaimana dalam kitab Kanjun Najah disebutkan, inna syahra Dzulhijjah syahrun mu'azzamun haramun, bahwa bulan Dzulhijjah hadirin adalah bulan yang diagungkan dan yang disucikan. Di bulan ini wa fihi al-hazu alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Di bulan ini ditunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Syahrun mu'adzamatun hurmatuhu mawfuratun khairatuhu tustajabu bihi da'wat. Di bulan Dzulhijjah adalah bulan yang diagungkan kesuciannya dan banyak kebaikannya. Di dalamnya doa-doa dikabulkan, hajat-hajat kita dipenuhi, dan di bulan ini terdapat 10 malam yang dengannya Allah Ta'ala bersumpah wal fajri walayalin asri, dengan sumpah Allah. Disinilah bulan Dzulhijjah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sumpah yang agung, wal fajri walayalin asri. Bulan di mana tustajabu doa, tustajabu da'wat, bulan diijabahnya doa, dan bulan di mana di sini kita meminta ampunan, Allah ampuni dosa kita. Nah, perlu diketahui hadirin bahwa ketika kita meminta ampunan kepada Allah, apakah kita merasa dosa kita diampuni oleh Allah? Berapa banyak kita membaca istighfar, berapa banyak kita meminta ampunan, apakah Allah mengampuni kepada kita? Nah, itu pertanyaannya. Menjadi tolak ukur tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran sedikit kepada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tolak ukur seorang hamba, seorang mukmin ketika dosanya diampuni, itu sebagai tanda bahwa seseorang itu diampuni adalah bagaimana dia berada di tengah malam. Nah, ketika di tengah malam hadirin kita diberikan mata melek oleh Allah, artinya bukan begadang, begitu bangun tidur terus bangun-bangun setengah 2, bangun-bangun jam 3. Ini dibangunkan secara hakikat oleh Allah. Lalu kita masuk ke kamar mandi, kencing, tidur lagi.
Bukan seperti itu. Masuk ke kamar mandi, ngambil wudhu, sholat, baca istighfar, ini menjadi tolak ukur seorang mukmin bahwa seorang mukmin akan diselamatkan oleh Allah. Maka disitulah Allah menurunkan ampunan. Ciri dan tandanya adalah satu, seorang mukmin selalu dibangunkan oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail di tengah malam. Ini menjadi pertanda bahwa seorang mukmin itu ketika meminta ampunan dia sudah diampuni dosanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apakah kita merasa seperti itu, Pak? Setiap malam kita dibangunkan oleh Allah melalui alarm 1:30, 2:30, wa minal laili fatahazad bihi nafilatalak, kata Allah. Wahai manusia, bangun tahajud. Wahai manusia, bangun, dirikanlah sholat. Ketika orang-orang tertidur lelap, kita bangun, istighfar, zikir, baca sholawat. Di situ kita meminta ampunan, Allah ampunkan Allah turunkan ampunan. Itulah tanda cirinya. Tolak ukur manusia diukur seperti itu, Pak, kata Kanjeng Nabi. Nah, yang kedua, menjadi tolak ukur seorang manusia, seorang hamba diampuni dosanya adalah dia selalu istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dosanya diampuni sampai subuh yang akan datang. Nah, inilah menjadi tolak ukur. Ketika kita selalu istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, berarti ciri dan tandanya dosa kita diampuni, sudah diampuni. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, inilah hadirin bulan Dzulhijjah. Di sini Allah menurunkan ampunan. Allah memberikan diskon kepada hambanya untuk selalu melantunkan istighfar, meminta ampunan, karena di bulan ini seluruh dosa Allah ampuni. Ini bulan Dzulhijjah besok. Lalu di bulan Dzulhijjah selain ada ibadah haji, ada juga ibadah kurban. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, laksanakanlah ibadah kurban. Ibadah kurban pun kita tidak mampu, maka ada amalan yaitu puasa Dzulhijjah. Lah, kita mah kalau dengar puasa berat kayaknya ya, berat dengar puasa Ramadan aja. Kalau gak maksain mah belum tentu bisa gitu kan, apalagi ini puasa sunat. Nah, tapi hadirin, kita niatkan, tekadkan untuk bisa mengerjakan puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau gak bisa 9 hari, ya minimal 2 hari lah tarwiyah dan arafah. Ya kalau lebih hebat kan dari tanggal 1, ya kan. Nah, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memilih dari setiap tahun itu ada 10 hari, yang mana 10 hari ini terdapat dalam 3 bulan. Ini keistimewaannya. Kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini Allah pilih 10 hari dari 3 bulan. Yang pertama, al-ashri al-akhiri min Ramadan lima fi min barakati lailatul qadri. Allah memilih 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena di situ terdapat ada Lailatul Qadar dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Wa asril adha lima fihi yaumit tarwiyah wa yaumil arafah al-udahi. Allah memilih 10 hari di bulan Dzulhijjah karena di situ terdapat ada hari tarwiyah dan hari arafah serta hari penyembelihan kurban. Nah, wa asril Muharram, Allah memilih 10 hari di bulan Muharram karena di situ lima fihi min barakati yaumin asyura, karena di situ terdapat keberkahan di hari tanggal 10 atau hari Asyura. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini kita oleh Kanjeng Nabi diperintah untuk mengerjakan puasa Dzulhijjah. Lah, puasa di bulan ini sangat banyak sekali faidah dan hikmah serta fadilah yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya wa an Ibni Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu al-yauma alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awal yaumi min Dzulhijjah. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Ini di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 Allah berikan ampunan kepada Kanjeng Nabi Adam selama Kanjeng Nabi Adam diturunkan dari surga oleh Allah, dia sujud, maka dalam sujudnya Kanjeng Nabi Adam disuruh bangkit oleh Allah dan diampuni dosanya. Itu terjadi di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Udah, kisah Kanjeng Nabi Adam kita tunda terlebih dahulu ya, karena dulu pernah kita bahas tentang masalah Kanjeng Nabi Adam. Atuh man soma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah, ghafarallahu lahu kullu danbin, Allah ampuni segala dosa perdosanya dari seorang hamba. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Allah ampuni dosanya, laksana seperti Allah mengampuni dosanya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di tanggal 2 bulan Dzulhijjah ada kejadian wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batil hud. Di tanggal 2 bulan Dzulhijjah hadirin, ada peristiwa Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam itu diselamatkan dari perut ikan paus. Dan di tanggal ini pula Kanjeng Nabi Yunus diijabah atau doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah peristiwa di tanggal 2. Kanjeng Nabi Yunus hadirin adalah seorang nabi yang diperintah dakwah, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Kanjeng Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk dakwah di daerah Ninawa. Ninawa itu salah satu daerah di Mosul atau sekarang Irak. Nah, ini kisahnya dalam Al-Quran diabadikan. Penduduk di sana pada saat itu masih menyembah berhala. Semua penduduk rata-rata masih menyembah berhala, belum ada yang masuk Islam. Ketika Kanjeng Nabi Yunus diutus oleh Allah ke negeri Ninawa atau Irak, banyak sekali tokoh-tokoh di situ, penggede pada saat itu menolak kedatangan Kanjeng Nabi Yunus. Nah, ini awal sebab mulanya kenapa Kanjeng Nabi Yunus, sosok seorang nabi, ditelan sama ikan paus. Nah, ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita, bahwa nanti dari kisah ini kita ambil ibrah bahwa seorang pemimpin ketika tidak sabar memimpin rakyat, itu akibatnya akan seperti ini. Jadi balik lagi kepada diri sendiri. Jadi seorang pemimpin di satu negeri, seorang pemimpin di satu daerah tidak sabar menghadapi dari rakyatnya, comoahan dan lain sebagainya, ketika dia tidak sabar bahkan dia melawan, maka nanti dia akan merasakan kesusahannya sendiri. Sama dengan kisah Kanjeng Nabi Yunus. Nah, ini kisah Kanjeng Nabi Yunus, kita lanjut. Kanjeng Nabi Yunus datang, penggede pada saat itu hadirin menghina, menolak kedatangan Yunus dan mengajarkan bahwa Yunus adalah sosok seorang pembohong, membawa ajaran baru, membawa ajaran yang sudah keluar jalur dari trek nenek moyang kita, menyembah berhala. Ini orang stres, banyak sekali comohan. Nah, ini umat Kanjeng Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus pada saat itu dicemooh, dicela, dihina, dicaci, dimaki, marah, membalas Kanjeng Nabi Yunus, Pak. Beda dengan baginda Rasul, itu kan ketika di Taif Kanjeng Nabi diceci, dimaki, Nabi tidak marah. Bahkan Jibril saat itu menawarkan gunung untuk dijadikan
untuk ditumpahkan kepada kaum Taif, tapi Kanjeng Nabi enggak mau. Mungkin anaknya beriman, kalau enggak anaknya cucunya beriman, terus sampai turunan-turunannya. Lihat sekarang Taif menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang sangat membanggakan pada saat ini. Bagaimana kota Taif menjadi maju pesat, padahal dulunya sejarahnya adalah inilah kampung yang menghina Kanjeng Nabi ketika di Taif. Tapi sekarang luar biasa. Beda dengan Kanjeng Nabi Yunus, Pak. Kanjeng Nabi Yunus dicaci, dimaki oleh umatnya, dia melawan, marah, menentang. Ayo siapa yang tidak ikut dengan ajaranku, siapa yang menghinaku, ayo kita lawan, ayo kita berantem, ayo satu lawan satu. Intinya seperti itu. Tidak ada yang mengikuti dakwah Kanjeng Nabi Yunus. Tidak ada satu orang pun yang beriman. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai lama-lama. Akhirnya adalah yang beriman beberapa orang. Terus Kanjeng Nabi Yunus dakwahnya mendapatkan cacian, makian, saling hujat. Wah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi Yunus. Yunus, berikan kabar kepada umatmu bahwa aku akan menurunkan siksa. Barang siapa yang tidak beriman, akan aku siksa. Begitu Kanjeng Nabi Yunus mendapat mukjizat ini, langsung Kanjeng Nabi Yunus memberikan kabar ke umatnya, wahai umat Mausul, wahai umat Ninawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar lagi bakal menurunkan siksa yang sangat dahsyat. Siapa yang tidak ikut bersamaku, siapa yang tidak iman kepada Allah, siapa yang tidak iman kepadaku, niscaya negeri ini akan hancur. Mendapatkan kabar seperti itu. Ada sebagian, Yunus orang pembohong, didengar, udah malah ditentang, Pak, seperti itu. Ditentang kembali, ditentang, udah diperingati akan mendapatkan azab, masih jadi tentang umatnya. Kanjeng Nabi Yunus kembali marah. Kanjeng Nabi Yunus pergi, Pak. Kanjeng Nabi Yunus meninggalkan umat ke salah satu pantai, menepi ke satu pantai, adab turun. Pada saat itu kata Kanjeng Nabi Yunus, tuh rasakan, apa saya bilang, gak pernah dengar sih. Kanjeng Nabi Yunus saking marahnya, akhirnya Kanjeng Nabi Yunus pergi ke salah satu pantai. Padahal ini Nabi Yunus berangkat ke tepi laut atau ke tepi pantai itu belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking marahnya Kanjeng Nabi Yunus, umatnya tidak mau beriman, Kanjeng Nabi Yunus pergi meninggalkan umat. Padahal Allah belum memerintah Kanjeng Nabi Yunus untuk meninggalkan umatnya. Kan Nabi gitu, Pak. Jadi tidak ada salah satu nabi ketika menghadapi umatnya sebelum ada perintah dari Allah untuk meninggalkan, jangan. Sebagaimana baginda Rasul diperintah oleh Allah hijrah, kalau belum. Hakikatnya seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi Yunus belum juga ada perintah untuk meninggalkan umat, dia sudah meninggalkan umat. Padahal dalam Al-Quran diceritakan, falau kanat qaryatun amanat fanafaha iman wa illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adabal hiji fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya kecuali kaum Kanjeng Nabi Yunus. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka itu azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami, kata Allah, beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Kanjeng Nabi Yunus menepi di pantai, saat itu adab turun. Ketika diadab oleh Allah, disiksa itu kaum, ternyata umat Kanjeng Nabi Yunus banyak yang beriman, Pak. Dan berimannya ini taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi Yunus sudah menepi ke pantai, sedangkan umatnya ketika diturunkan adab oleh Allah, mereka ini beriman kepada Allah. Amantu billah wa amantu bi Yunus. Aku iman kepada Allah dan aku iman kepada baginda Yunus alaihissalam. Beriman dengan turunnya siksa. Tapi Kanjeng Nabi Yunus tidak percaya. Keimanan kaumnya, keimanan umatnya hanya di lisan saja, bukan dengan hati, seolah-olah ini mencegah datangnya adab kembali. Padahal Al-Quran menjelaskan, lama amanu kasyafna anhum adabal hiji fil hayati dunya. Ternyata imannya umat Kanjeng Nabi Yunus ini sungguh-sungguh. Tapi Kanjeng Nabi Yunus dah ditentang, bohong. Terkadang sudah saking marahnya Kanjeng Nabi Yunus, menepilah di tepi pantai.
Padahal di situ Allah sudah memberhentikan azabnya. Begitu di pantai, Kanjeng Nabi Yunus menaiki perahu, Pak, ceritanya. Menaiki perahu. Di dalam perahu itu penuh, kebetulan penumpangnya penuh. Ini Kanjeng Nabi Yunus meninggalkan umat atau meninggalkan negeri Irak, naik perahu. Pas naik perahu, ternyata perahunya penuh, kelebihan muatan, kapasitasnya melebihi. Pas di tengah laut, ternyata ini kapal goyang karena kelebihan muatan. Kelebihan muatan. Karena goyang terus tidak berhenti-berhenti, akhirnya kata nahkoda, siapa yang membawa barang-barang berat lemparkan ke laut. Semua barang berat dilemparkan supaya seimbang ini ketahanan perahu supaya tidak goyang. Dilempar, barang-barang gede dilempar ke laut. Tetap aja goyang. Gak bisa diam, goyang terus ini perahu. Akhirnya kata nahkoda, mau gak mau harus ada satu orang yang dilempar ke laut atau berenang ke laut. Duh, di tengah badai seperti itu, ombak gede, siapa yang mau untuk terjun ke laut? Kata nahkoda, cepat salah satu dari kalian, kalau enggak kita akan celaka semuanya, kita akan tenggelam. Karena bingung saat itu siapa yang mau, akhirnya diadakanlah undian. Semua orang nulis, dimasukkan ke dalam satu kaleng atau botol lalu dikocok. Siapa yang keluar mau gak mau harus lompat. Dikocok terus. Pas dikocok ternyata keluar Yunus. Yunus keluar. Orang-orang di kapal sekaligus nahkoda gak enak hati, seorang nabi, seorang rasul harus nyemplung ke dalam lautan. Ulangi kata nahkoda. Dikocok lagi, ulangi. Diulang yang kedua, ternyata nama yang keluar Yunus. Yunus lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masih gak enak hati, masih diberikan kesempatan. Gak enak sih masa seorang nabi, seorang rasul harus mengalah dan harus menenggelamkan diri ke lautan. Ini yang ketiga, terakhir. Nih siapa yang keluar, ini keputusan final, harus mau untuk dilemparkan ke laut. Dikocok, ternyata pas keluar nama kembali keluar Yunus. Ya mau gak mau akhirnya Kanjeng Nabi Yunus terjun kemana? Ke lautan, ngejebur. Ini kapal posisi sekarang sudah seimbang. Begitu menyebur ke laut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus, Pak. Mengirimkan ikan paus yang gedenya seukuran rumah wakila. Dalam Al-Quran disebutkan, wadannuni idzahaba mughadiban fadonna alla naqdiru alaihi fanada fi dulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu Kanjeng Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, wa alaihi fanada fi dulumati, Kanjeng Nabi Yunus gelap. Tidak ada cahaya sepeser pun. Tidak ada cahaya memantul sedikit pun, gelap. Kata Allah, wahai ikan paus, makanlah Yunus hambaku, tapi ingat jangan engkau sakiti fisiknya sedikit pun. Tuh, pas masuk ternyata ke dalam perut ikan itu Kanjeng Nabi Yunus dalam keadaan gelap, akhirnya tidak bisa melihat. Terus selama beberapa hari. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan mengakui bahwa ini adalah sebuah teguran dari Allah untuk tidak meninggalkan umatnya. Karena tidak sabaran Kanjeng Nabi Yunus, akhirnya Kanjeng Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan. Kanjeng Nabi Yunus saat itu menyadari kesalahannya, sehingga Kanjeng Nabi Yunus pada saat itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nuzil mu'minin. Itulah doa Kanjeng Nabi Yunus dalam perut ikan. Ketika Kanjeng Nabi Yunus terus berdoa seperti itu terus, akhirnya lambat laun cahaya datang, terbuka, semuanya terlihat. Ternyata di dalam perut ikan, begitu Kanjeng Nabi Yunus memanjatkan doa tadi, semua makanan yang dibutuhkan, semua keinginan ada di dalam perut. Hakikatnya Kanjeng Nabi Yunus itu mendapat kenikmatan yang luar biasa, Pak, di dalam perut ikan. Semua makanan ada, semua apa-apa yang diinginkan ada di dalam perut ikan.
Inilah doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Ini menjadi hikmah bagi kita. Ketika kita banyak dirundung masalah, gelap hidup kita tanpa arah dan tujuan, banyak permasalahan di rumah tangga, banyak perusahaan di pabrik, banyak kesusahan dalam berdagang, lain sebagainya. Inilah doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin. Baca, istiqomahkan menjadi wirid. Itu bagaimana kebukanya Kanjeng Nabi Yunus dalam perut ikan seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, hebat ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Nah itu ayatnya. Amalkan. Semua kesusah kita akan Allah bukakan. Nah itu Kanjeng Nabi Yunus, Pak. Berapa hari Kanjeng Nabi Yunus di dalam perut ikan? Ini beberapa versi dan beberapa riwayat. Dalam tafsir disebutkan, ahli tafsir menyebutkan Kanjeng Nabi Yunus menurut Imam Qatadah itu selama 3 hari dalam perut ikan. Wakila menurut Abu Ja'far Kanjeng Nabi Yunus 7 hari. Wakila menurut Abu Malik itu 40 hari. Nah, menurut Ibnu Mujahid itu 1 hari, masuknya ketika waktu duha, keluar di waktu sore. Wakila sebagian seperti itu. Nah, banyaklah versi-versi yang menyebutkan berapa lama Kanjeng Nabi Yunus itu ditelan di dalam perut ikan. Selesai Kanjeng Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin, lalu dikeluarkanlah dalam perut ikan di salah satu tepi pantai dalam keadaan sakit waktu itu, dan Kanjeng Nabi Yunus langsung mendapatkan ilham dari Allah untuk menemui umatnya. Bersama umatnya Kanjeng Nabi Yunus langsung berjalan tanpa ada kendala. Itulah hadirin hikmah yang kita ambil dari kisah Kanjeng Nabi Yunus, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin di salah satu negara, salah satu daerah, ketika umat mencaci, ketika umat mencela, kita harus sabar dan sabar, karena ini adalah sebuah ujian. Jangan sampai kita melawan, apalagi jangan sampai kita meninggalkan. Ketika kita melawan dan meninggalkan, maka akan berdampak kepada diri kita sendiri. Inilah yang Allah contohkan kepada Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Nah ini hadirin terjadi di tanggal 2 bulan Zulhijjah, dikeluarkan Kanjeng Nabi Yunus, diijabah doanya Kanjeng Nabi Yunus itu di tanggal 2 bulan Zulhijjah. Man shoma al yaumu, barang siapa yang berpuasa tuh di hari kedua bulan Zulhijjah, kana kaman abadullahi ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadahi tarfata ainin. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 2 bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan ibadah sama dengan ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat sekecil apapun. Barang siapa yang berpuasa di bulan Zulhijjah tanggal 2 itu sama dengan ibadah 1 tahun tanpa maksiat sekedip mata pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 2. Di hari ketiga, wal yaumus salis alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Di tanggal 3 bulan Zulhijjah ada kejadian menarik dan unik. Al-Qur'an menjelaskan di tanggal 3 bulan Zulhijjah itu adalah doanya Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam diijabah. Kanjeng Nabi Zakaria hadirin, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Maryam. Dalam Al-Qur'an itu Nabi Zakaria tidak banyak diceritakan, tapi banyak dikisahkan dalam surat Maryam. Nah di antaranya itu Kanjeng Nabi Zakaria itu adalah salah satu seorang nabi yang meninggalnya ini sangat mengerikan, dibunuh oleh umatnya sangat mengerikan. Nah, awal mulanya Kanjeng Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenabian dan kerasulan untuk mengimankan kaum Bani Israel. Saat itu Kanjeng Nabi Zakaria menikah sudah puluhan tahun belum dikaruniai anak.
Bahkan dalam satu riwayat Kanjeng Nabi Zakaria sudah umur 120 tahun, bahkan dalam satu riwayat dikatakan sudah umur 90 tahun belum mempunyai anak. Jadi istrinya mandul. Nah, Kanjeng Nabi Zakaria ini karena nggak punya anak, memeliharalah Siti Maryam. Ini cikal bakalnya ini. Udah kita tunda dulu Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria dakwah, banyak sekali umatnya kembali menentang dakwahnya Nabi Zakaria. Dalam satu hari Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, umurku sudah 90 tahun, tapi aku belum diberikan keturunan. Aku takut nanti gak ada yang meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Nabi Zakaria sempat seperti itu, galau, tidak punya anak untuk meneruskan perjuangan. Setiap malam terus dia berdoa, sampai doanya itu 60 tahun baru dijawab oleh Allah, Pak. Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan, itu berdoanya 60 tahun tidak pernah berhenti Kanjeng Nabi Zakaria. Nah, doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar terhadap doa. Ini menjadi tolak ukur bagi kita, Pak. Ketika kita tidak diberikan keturunan oleh Allah, jangan putus asa, jangan putus harapan. Nabi Zakaria sekelas Nabi, sepangkat Nabi Zakaria, sepangkat Rasul, doanya baru diijabah 60 tahun. Usia umur 90 tahun, istrinya 70 tahun, wakilah istrinya 60 tahun. Rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah tua renta, tenaganya sudah tidak kuat. Nabi Zakaria di saat itu diberikan keturunan oleh Allah. Ketika Kanjeng Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, berikanlah aku keturunan untuk meneruskan agama dan meneruskan syariatmu, berikanlah aku keturunan. Aku takut tidak ada keturunanku yang menjadi nabi. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'si saiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, dalam Al-Quran. Ketika Nabi Zakaria dalam satu mihrab sholat, berdoa selama 60 tahun, terus sholat, fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusolli fil mihrab anallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqal bi kalimati minallah wa sayyidan wa suran wa nabiyyan minas solihin. Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi Zakaria. Ketika datang Jibril kepada Kanjeng Nabi Zakaria, posisi Kanjeng Nabi Zakaria sedang sholat di satu mihrab. Lalu Jibril memberikan kabar, wahai Zakaria, anallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimati minallah. Wahai Zakaria, hari ini engkau mendapatkan kabar yang sangat luar biasa. Allah memberikan keturunan kepadamu, dan katakanlah bahwa anakmu nanti akan bernama Yahya. Ini Yahya langsung, Pak. Ini anaknya Kanjeng Nabi Yahya. Kanjeng Nabi Zakaria enggak percaya. Ini wahanal admu minni wasta'arasi. Ya Allah, aku ini sudah beruban, tulang-tulangku sudah enggak kuat. Apakah aku bisa dikasih turunan? Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Akhirnya usia 90 tahun Kanjeng Nabi Zakaria baru dikasih keturunan. Lahirlah Kanjeng Nabi Yahya alaihi salam. Nah ini ketika Kanjeng Nabi Yahya tumbuh dewasa, terus dewasa, ini berkolaborasi dengan Kanjeng Nabi Zakaria. Wakilah meninggalnya Kanjeng Nabi Zakaria, meninggalnya Kanjeng Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini, anak dan bapak ini histeris, Pak. Ini di akhir cerita, ketika umat Kanjeng Nabi Yahya, sebelum Kanjeng Nabi Yahya diutus itu, di situ ada undang-undang yang membolehkan bahwa nikah ini kembali menjadi
persoalan itu dalam pernikahan, bahwa nikah itu boleh dengan orang yang satu kufu, artinya satu mahram boleh ditikah, undang-undang saat itu. Ini rajanya Raja Damaskus, boleh menikah dengan orang siapapun yang kamu cintai, siapapun yang kamu sukai, entah itu ibumu, entah itu adikmu, entah itu kakakmu, boleh dinikah. Undang-undang Damaskus, Raja Damaskus seperti itu. Ini ditentang oleh Kanjeng Nabi Yahya, bahwa undang-undang itu menyalahi aturan Allah. Akhirnya dirubah, aturan itu tidak boleh untuk kembali dikeluarkan aturan itu. Ini banyak sekali yang menentang pada saat itu. Akhirnya diterapkanlah undang-undang oleh Kanjeng Nabi Yahya, bahwa undang-undangnya tidak boleh menikah dengan mahram. Nah, keluarlah ada Raja Damaskus, pemegang aturan lama, menentang ajaran Kanjeng Nabi Yahya. Nah, sehingga dalam satu riwayat dikatakan seorang Raja Damaskus ini satu hari ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, hadirin, sangat cantik luar biasa. Kemelokannya, kecantikannya, bodinya dan lain sebagainya, ini menggoda selera luar biasa. Tapi sayang, ini adalah salah satu adiknya, Wakilah adalah kakaknya Raja Damaskus. Saking ngebetnya nih Raja Damaskus pengen menikahi, sehingga keluarlah perjanjian dari seorang wanita ini, wahai raja, kalau engkau mau menikahiku silahkan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya aku pengen maharnya, mahar pernikahan kita, satu dengan darah Yahya, dua dengan kepala Yahya. Kalau kamu mau nikah denganku, maharnya satu darah Yahya, kedua kepala Yahya. Maharnya minta seperti itu. Karena cinta, Pak, apapun demi cinta akan dilaksanakan. Demi cinta apapun akan aku lakukan, walaupun nyawa taruhannya aku siap demi cinta. Itu cinta. Di zaman Kanjeng Nabi Yahya pun seperti itu cinta, Bapak. Jadi cinta itu lah seperti itulah. Akhirnya Raja Damaskus menghadapi Nabi Zakaria. Di situ, Pak, tanpa ada kabar, tanpa ada aba-aba, langsung kepala Kanjeng Nabi Yahya dipenggal. Ya Allah, Nabi Karim dipenggal, putus. Satu darahnya diambil, dua kepalanya dibawa, seperti Sayyidina Husain dibawa kepada wanita tadi. Ini menjadikan mahar. Ini kepala seorang nabi, tewasnya, ya Allah, ya Rabbi Karim, hanya oleh cinta seseorang raja, kepala nabi menjadi tumbal. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ini nanti bakal menjadi saksi di akhirat bagaimana keseruan kita menonton kisah Kanjeng Nabi Yahya, nanti bakal diputar di mahsyar. Ini Raja Damaskus yang suatu saat nanti bakal diputar kembali nanti di mahsyar, kita akan menyaksikan, oh inilah Raja Damaskus yang mempenggal kepala Kanjeng Nabi Yahya. Inilah siksaannya, nanti bakal terbukti di mahsyar. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nikahlah terjadi saat itu, nikah karena mahar Kanjeng Nabi Yahya kepalanya. Nah, Nabi Zakaria itu di situ belum wafat, Pak. Wakilah Nabi Zakaria, bapaknya itu belum wafat. Karena mendengar anaknya dipenggal, akhirnya Kanjeng Nabi Zakaria kabur. Karena banyak sekali di situ yang pengen menginginkan undang-undang zaman dulu diterapkan kembali, nikah dengan orang-orang yang dicintai walaupun itu ibu sendiri. Nabi Zakaria tidak kuat karena sudah tua renta, tidak kuat menahan emosi gejolak masyarakat, emosi gejolak umat. Akhirnya Nabi Zakaria dikepung, mau dibunuh bapaknya. Nabi Zakaria kabur ke salah satu hutan, sudah dikepung oleh umatnya, mau dibunuh. Pas mentok tidak ada jalan. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Zakaria. Pohon gede, Pak, pohon gede memanggil, wahai Nabi Allah, masuklah sini engkau untuk berlindung ke dalam pohonku. Seketika itu pohon membuka. Akhirnya Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon yang gede, ditutup kembali. Karena gak di mana-mana, Pak, yang namanya iblis selalu mengacaukan rencana seorang nabi. Di situ iblis menyerupai manusia. Begitu umat Kanjeng Nabi Yahya
lagi mencari kanjeng Nabi Yahya di mana keberadaannya, iblis tuh Zakaria ada di dalam pohon. Orang-orang nggak percaya, mana mungkin seorang manusia bisa masuk pohon, bohong kamu. Nggak percaya, tuh lihat, iblis menampakkan dalam pohon itu bajunya kanjeng Nabi Zakaria itu terurai pas sedikit, tuh buktinya bajunya kelihatan. Weh bener, dikelilingi, oh ternyata bener di dalamnya ada orang. Langsung ambil apa itu sensor, kalau sekarang Pak gergaji sensor, tubuhnya terbelah menjadi dua. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Miris kisah Nabi Zakaria akhir hidupnya. Kanjeng Nabi Yahya seperti itu, bapaknya pun Nabi Zakaria tewasnya seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Karena apa? Ini mempertahankan syariat Islam, undang-undang pernikahan tidak boleh dengan satu kupu, tapi ditentang oleh umatnya, sehingga nyawa pun menjadi taruhannya. Pantas ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya menjadi gelar seorang nabi karena cobaannya pun luar biasa, mempertahankan syariat Islam walaupun nyawa taruhannya, dibunuh, dipenggal, digergaji. Ini bakal menjadi saksi kita nanti di mahsyar menyaksikan kayak ya Allah, Rabbi Karim. Inilah hadirin kisah kanjeng Nabi Yahya, kisah Nabi Zakaria. Ini terjadi di tanggal 3 bulan Zulhijjah. Ya Allah, Rabbi Karim. Di tanggal 3, barang siapa man soma dalikal yaum istajaballahu du'aahu, barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 bulan Zulhijjah, seluruh doanya akan Allah kabulkan. Tanggal 3 bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di tanggal 4 ada kejadian apa? Wal yauma rabi'u al yauma alladzi wulida fihi Isa alaihi salam, yaitu dilahirkannya kanjeng Nabi Isa alaihi salam itu terjadi di tanggal 4 bulan Zulhijjah. Man soma dzalika al yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra, barang siapa yang berpuasa di tanggal 4 bulan Zulhijjah, Allah jauhkan dari sifat kepakiran, Allah jauhkan dari sifat kesusahan, akan diberikan kemudahan di tanggal 4 bulan Zulhijjah itu. Wal yaumul khamis, di tanggal 5 bulan Zulhijjah, al yaumu alladzi wulida fi Musa, di tanggal 5 kanjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Man soma dalikal yaum bari'atu minan nifaq aw min adabil qabri, barang siapa berpuasa di tanggal 5 bulan Zulhijjah, Allah berikan kegampangan dari siksa kubur, atau Allah selamatkan dari siksa kubur dan sifat munafik. Wal yaumus sadis, hari ke-6, al yaumu alladzi fatahullahu ta'ala li nabiyhi bihi al khair, Allah membukakan pintu kebagusan kepada kanjeng nabi-nabi Allah. Man somahu, barang siapa yang berpuasa di tanggal itu, yandurullahu ilaihi birahmah fala yu'adabu bi'adabihi abadan, siapa yang berpuasa di tanggal 6, Allah akan memberikan rahmat dan Allah akan menjauhkan dari siksanya selama-lamanya. Di tanggal 7, al yauma sabi al yaumu alladzi yughlaqu fi abwabu jahannam, Allah tutup pintu neraka jahanam. Wala tubtahu hatta tamdi ayyamal asyri, man somahu, barang siapa yang berpuasa di tanggal 7, Allah akan menutup, mengunci 30 bab minal usri, pintu kesusahan Allah tutup, dan dibukakan 30 pintu kegampangan. Nah, tanggal 7, tinggal tanggal 8, tanggal 9 kita lanjut di hari atau minggu depan dengan kisahnya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti nyambung ke tanggal 8 dan tanggal 9, Tarwiyah dan Arafah dan penyembelihan hewan kurban. Di sini ada 2 kisah yang belum saya beberkan, tentang kisah kanjeng Nabi Musa dan kisah kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Insyaallah tahun depan kalau ada umur akan kita bahas. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah puasa di bulan Zulhijjah. Banyak sekali faidahnya, banyak sekali kejadiannya yang luar biasa. Ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menyiapkan puasa di tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Lalu pertanyaannya, kapan tanggal 1 Zulhijjah? Nah, ini nanti kalau pemerintah nanti menunggu keputusan sidang isbat nanti sore ini sidang isbat. Berarti ada kemungkinan, mohon maaf nih jika saya salah ya.
kemungkinan tahun ini Lebaran bakal ada dua versi. Jadi Bapak mau ikut kemana silahkan. Oh ikut pemerintah, ada yang bertanggung jawab. Ikut ke ahli falak melalui kitab Sulamun Nairan, ya dihitung ahli hisab, itu sudah jelas, sudah bukti ada pertanggung jawaban. Jadi jangan gak usah risau, gak usah ramai, gak usah ribut. Yang penting kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan pemerintah tanggal 1-nya itu hari Selasa menurut sidang isbat, nanti menunggu sidang isbat. Tapi kalau Cilongok, Al-Istiqlaliyah, Sukabumi, Cianjur dan sebagainya melalui kitab Sulamun Nairan itu jatuh tanggal 1 Zulhijjah itu hari besok, hari Senin. Berarti Senin 778 berarti lebarannya adalah hari Rebo. Ya kalau pemerintah Selasa berarti lebarannya hari Kamis. Nah itu. Jadi nggak usah lah. Ini nggak usah kita ributkan mau hari apa. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua-duanya itu sudah ada pertanggung jawaban. Yang nggak boleh emang kita ikut ke sono enggak, ikut ke sini enggak, puasa enggak, lebaran pun enggak. Itu yang bermasalah. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah tentang masalah puasa Zulhijjah. Niatkan dari mulai sekarang kita akan melaksanakan puasa Zulhijjah. Dapat 1 hari 2 hari itu alhamdulillah. Niat puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nawaitu syauma syahri Dzulhijjah. Nawaitu syauma syahri Dzulhijjah. Atau pakai bahasa Indonesia, niat saya puasa bulan Dzulhijjah. Nanti di tanggal 8 niatnya nawaitu sauma tarwiyah lillahi ta'ala. Di tanggal 9 nawaitu sauma arafah lillahi ta'ala. Nah itu tentang puasa sunat di bulan Dzulhijjah. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azmain. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu